ingin kemudian mengulang secara singkat saja, siapa tahu ada yang lupa dan kemudian saya bisa mengingatkan. Karena pada zaman sekarang Bapak Ibu sekalian kita melihat banyak sekali orang-orang muslimah yang akhirnya apalagi di Indonesia kan terjebak pada beberapa pakaian yang akhirnya malah menjauh daripada arti hijab yang sebenarnya. Nah karena itulah pada hari ini kita akan coba sedikit sharing tentang hijab. Jadi ini khusus adalah bagi perempuan dan bagi laki-laki agar tahu juga seperti apa makna hijab yang sebenarnya. Baik, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Puji dan syukur kita panjatkan pada Allah, salat dan salam juga senantiasa pada Rasulullah. Jadi mudah-mudahan pada hari ini bermanfaat kemudian materi. Jadi saya langsung saja menyingkat waktu Bapak Ibu sekalian. Jadi ini adalah kemudian yang dinamakan dengan aurat perempuan. Jadi kalau kita bicara tentang penutup aurat, pertama-tama kita harus menentukan dulu yang mana yang dimaksud dengan aurat. Betul begitu? Yang dimaksud dengan aurat pada perempuan adalah sebagaimana yang terlihat dalam hadis ini, yaitu ketika Rasulullah mendapatkan Asma binti Abu Bakar. Jadi anaknya Abu Bakar namanya Asma, maka Asma ini datang kepada Rasulullah dengan pakai pakaian yang transparan. Dan pakai pakaian yang transparan dan tidak menutup secara sempurna. Ketika itu Rasulullah berkata pada Asma, "Wahai Asma, sesungguhnya wanita yang telah haid, yang sudah balik, maka tidak layak baginya terlihat dari tubuhnya kecuali ini dan ini." Nah, Rasul menggunakan kata ini dan ini sambil mengisyaratkan dengan tangannya, kecuali ini dan ini, atau ini dan ini. Nah, berarti ini yang satu adalah wajah, yang satu adalah tangan. Berarti kecuali adalah ini dan ini. Kemudian pembahasannya, yang dimaksud dengan wajah itu apa? Wajah artinya dalam bahasa Arab adalah yang menghadap pada lawan bicara, itu wajah. Kecuali tempat tumbuhnya rambut, itu tidak termasuk wajah. Kalau gitu jenggot ini termasuk wajah atau tidak? Termasuk kalau jenggot, tapi bulu selain jenggot tidak termasuk wajah. Jadi ini termasuk wajah, masih boleh terlihat, tapi leher ke bawah dia sudah tidak termasuk wajah. Oke, jelas ya? Berarti ini wajah kecuali tempat tumbuhnya rambut, dan ini pergelangan tangan. Jadi batas sampai pergelangan tangan itu adalah aurat wanita yang harus ditutup. Itu satu. Yang kedua, bagaimana cara menutup aurat wanita? Islam juga menentukan. Selain menentukan aurat wanita, tapi Islam juga menentukan cara menutup auratnya. Di mana caranya? Satu, pakaian yang namanya khimar. Allah katakan di dalam surat An-Nur ayat 31, wa kullil mu'minat, katakanlah pada wanita-wanita yang mukminat atau wanita-wanita yang mukmin, yasbutna min absorihinna, hendaklah mereka menundukkan pandangan mereka, wa yahfazna furujahunna, dan hendaklah mereka menahan atau mereka menjaga kemaluan mereka, maksudnya dari berzina. Jadi kira-kira begitu. Jadi dari berarti wa yafadna furujahunna wa la yubdina zinatahunna. Janganlah mereka menampakkan zinah mereka. Zinah itu apa? Perhiasan. Atau tempat melekat perhiasan. Kalau cewek tempat melekat perhiasannya di mana? Satu. Terus mana lagi? Gelang. Terus mana lagi? Orang Arab dulu di sini. Betis sama di paha. Itu tempat melekat perhiasan juga. Nah maka wala yubdina zinatahunna, jangan menampakkan tempat melekatnya perhiasan illa ma zahara minha, kecuali yang biasa kelihatan, yaitu wajah dan telapak tangan. Kemudian wala yadribna, dan hendaklah mereka menutupkan bi humurihinna, dengan khimar-khimar mereka, ala juyubihinna, terhadap juyub mereka. Jadi yang yang Allah perintahkan menutupkannya pakai apa? Khimar bi humurihinna ala juyubihinna. Juyub dalam bahasa Indonesia adalah wilayah di atas potongan baju. Contoh, tahu v-neck? Maka di atas v-neck itu juyub sampai batas wajah. Contoh, tahu yang round neck? Di atas round neck itu ada juyub sampai kemudian leher. Maka di sini kemudian khimar adalah kerudung. Hati-hati jangan salah arti. Khimar artinya kerudung, bukan jilbab. Jilbab beda lagi. Seringkali orang Indonesia salah arti. Jilbab 30.001 salah. Itu bukan jilbab, tapi namanya khimar atau kerudung. Kerudung ini syaratnya menutupi juyub, dalam arti menutup sampai batas dada. Itu yang wajib. Jadi menutup sampai batas dada. Lah kalau belum ada sampai batas dada, diulurkan besok sampai batas dada. Jadi menutup sampai batas dada. Lebih panjang, bagus.
Karena kenapa? Karena dia lebih menutup lagi sampai batas dada. Ini tentang himar. Nah, ini contoh himar. Jadi dia menutup sampai batas dada. Jadi kewajibannya sampai batas dada saja. Kalau kemudian lewat bagus, kurang jangan. Karena itu artinya juyub. Itu yang pertama. Yang kedua, pakaiannya namanya jilbab. Oke, yang pertama tadi namanya apa tadi? Himar dalam surat An-Nur ayat 31. Yang kedua namanya jilbab dalam surat Al-Ahzab ayat 59. Allah katakan di dalam surat Al-Ahzab ayat 59, ya ayuhan nabiyyu, wahai para nabi, kulli azwajika, katakan pada istri-istrimu, wa banatika, dan anak-anak perempuanmu, jadi anak laki-laki tidak, dan anak-anak perempuanmu, wa nisa'il mu'minin, dan juga perempuan-perempuan yang mukmin. Apa yang kemudian diperintah Allah? Yudnina alaihinna min jalabibihinna, hendaklah mereka mengulurkan jilbab ke atas tubuh mereka. Inilah yang dimaksud jilbab dalam bahasa Arab. Jadi jilbab itu apa? Baju, sejenis baju yang terulur dari atas ke bawah, yang tidak transparan, tidak ketat, dan tidak kemudian menampakkan dalamnya, tidak menampakkan lekuk tubuh. Itu adalah jilbab. Pertanyaannya, boleh nggak kalau dua lapis? Dua potong. Rok satu dan kemudian baju satu. Boleh, insya Allah. Cuma kalau orang Arab begini biasanya dia pakai jilbab, jadi terusan dari atas sampai bawah. Kalau orang Padang namanya baju kurung. Betul. Nah, jadi orang Padang tuh sudah punya tradisi yang bagus. Adat basandi syarak basandi kitabullah. Orang juga sama, orang Melayu juga ini namanya baju kurung juga. Nah, maka orang-orang zaman dulu memaknai jilbab itu begini, yang tidak transparan, tidak menampakkan lekuk tubuh, dan tidak tidak transparan, tidak menampakkan lekuk tubuh. Nah, ini namanya jilbab. Berarti ada dua pakaian. Satu apa namanya? Yang kedua namanya, cara pakainya gimana? Jadi gini, Bapak Ibu sekalian, ingat baik-baik, aurat wanita tadi apa? Segala macam kecuali sama. Maka wanita punya baju namanya baju rumah. Baju rumah itu apa? Baju yang Bapak Ibu biasa pakai di rumah. Itu namanya baju rumah, as-saub. Nah, kalau orang-orang Arab Muslim zaman dulu, ketika mereka pakai baju di rumah, maka mereka keluar baru mereka gunakan jilbab sama kerudung. Jadi jilbab sama kerudung itu pakaian keluar rumah. Untuk sholat tidak perlu pakai jilbab. Yang penting menutup aurat. Paham ya? Jadi kalau begitu mukena wajib gak? Itu Indonesia doang itu mukena. Tapi kalau di tempat lain yang wajib itu adalah pakai penutup aurat. Berarti orang Indonesia itu salah kaprah. Justru ketika sholat mereka pakai jilbab, ketika keluar kemudian setelah selesai sholat mereka buka lagi jilbabnya kan ya. Justru harusnya di luar rumah mereka pakai jilbab, gitu kan ya. Jadi kira-kira gitu. Jadi kalau contoh misalnya, kalau pakai celana boleh nggak? Dalam Islam nggak. Karena jilbab bukan celana. Jadi kemudian jilbab itu baju terusan tadi. Nah, tapi kalau sholat pakai baju celana boleh nggak? Boleh, karena cukup menutup aurat. Tapi kalau keluar rumah harus pakai jilbab dan kerudung. Oke, kalau gitu kita lihat lagi Bapak sekalian. Nih, definisi jilbab menurut ulama-ulama besar yang kita tidak perlu ragukan lagi. Ibnu Katsir mengatakan bahwa jilbab adalah pakaian lengkap di atas kerudung, serupa baju kurung yang sekarang. Nah, dan kenapa kemudian tidak boleh kemudian pakai celana kemudian terusan? Karena itu menyerupai laki-laki. Tapi kalau dia mau pakai di bawah jilbab, boleh. Paham maksudnya? Jadi dia pakai celana nih, terus pakai jilbab, boleh-boleh aja. Jadi geraknya lebih enak, lebih kemudian mobile. Ibnu Hazm berkata, jilbab dalam bahasa Arab yang dinyatakan oleh Nabi SAW adalah busana yang menutupi seluruh badan dan tidak hanya sebagian. Jadi baju kurung juga sama. Seorang lagi mengatakan, Ibnu Mas'ud, ini sahabat Rasul yang paling banyak ngafalin Quran, berpendapat kain penutup serupa pakaian lapang yang dipakai oleh wanita-wanita Arab yang seperti selimut menutupi seluruh pakaian. Nah, jadi inilah yang kemudian dimaksud dengan jilbab dan kerudung. Kadang-kadang begini bentuknya. Nah, warnanya hitam. Kenapa? Abaya bukan juga. Yang penting dia baju kurung aja. Nah, apakah pertanyaan harus warna hitam? Nanti kita jawab kalau ada pertanyaan. Kenapa harus nggak warna hitam? Nanti kita jawab. Nah, berikutnya kemudian kita lihat, dan ini dikatakan seperti perempuan Ansor keluar seperti terdapat burung gagak karena tertutup kayak selimut. Inilah namanya jilbab. Nah, maka jilbab ini banyak versinya di Indonesia. Ini juga semuanya jilbab. Dan Nabi memerintahkan bahwa jilbab ini hukumnya wajib. Ini contohnya. Rasulullah SAW memerintahkan kepada kami untuk keluar pada hari raya Id dan kemudian Idul Fitri dan Idul Adha. Gadis-gadis merdeka boleh keluar, yang sudah haid juga boleh keluar, yang sudah kawin juga boleh keluar. Mereka yang sudah haid tidak ikut sholat tapi mendengarkan khutbah. Berarti boleh nggak wanita haid ikut khutbah sholat Idul Fitri? Boleh. Ingat ya, boleh ya. Tapi tidak boleh ikut
Sholat. Baca Quran boleh nggak? Boleh, pintar. Yang nggak boleh? Pegang Qurannya. Bacanya boleh. Loh, emang bisa baca tapi nggak pegang Quran? Bisa aja. Yang nggak usah dipegang. Atau pakai sarung tangan, itu boleh baca Quran pas haid ya. Loh kok kenapa bisa begitu? Ada dalilnya. Aisyah ketika lagi kemudian umroh sama Rasulullah, tiba-tiba Aisyah dapat bulan. Ketika Aisyah dapat bulan kan dia nggak boleh ikut kemudian ritual kan? Maka Aisyah bilang Rasul memerintahkanku boleh melakukan segala macam ibadah kecuali tawaf dan sholat. Berarti baca Quran boleh nggak? Boleh, nggak ada masalah kecuali tawaf dan sholat. Itu yang nggak boleh. Nah kalau gitu kita lihat nih, jilbab seberapa panjang? Yang jelas di bawah mata kaki. Kemarin saya dapat pertanyaan, kalau laki-laki di bawah mata kaki gimana? Nih kata Rasulullah. Kalau ada kemudian laki-laki yang mengulurkan pakaiannya supaya diperhatikan orang, Allah tidak akan melihatnya kelak di hari kiamat. Kalau jadi orang yang manjangin kemudian pakaiannya di bawah mata kaki, kalau laki-laki Allah laknat, masuk neraka. Loh kok Ustaz di bawah mata kaki? Ada ceritanya. Ceritanya apa? Tuh, coba perhatikan. Mengulurkan pakaiannya supaya dilihat oleh orang, merasa sombong. Laki-laki yang mengulurkan pakaian karena merasa sombong, dia masuk neraka. Khususnya terjadi pada jubah. Karena jubah itu urufnya orang Arab. Urufnya orang Arab, kebudayaannya orang Arab, kalau jubahnya di bawah mata kaki bagi laki-laki, dia sombong. Maka Abu Bakar pernah bertanya pada Rasul, ya Rasul, jubahnya di bawah mata kaki ada, gimana? Kata Rasul, nggak apa-apa, Abu Bakar kamu tidak sombong. Berarti kalau kemudian kita pakai celana seperti ini, maka di bawah mata kaki tidak ada masalah karena urufnya tidak ada, kebudayaannya tidak ada. Tapi kalau pakai sarung, pakai jubah di atas mata kaki. Jelas ya, yang bapak-bapak ya? Kalau ibu-ibu harus di bawah mata kaki. Nyapu jalan dong. Kotor dong, tenang, ada hadisnya. Ada seorang wanita bertanya pada Rasulullah, ya Rasul, yang seorang wanita memanjangkan dan mengulurkan ujung jilbab sambil menutupi kaki, berjalan melalui jalanan yang kotor. Rasul bersabda, tenang, akan dibersihkan oleh jalan yang bersih sesudahnya. Jadi nggak ada masalah. Masuk WC gimana Ustaz? Ya angkat dikit lah, gitu kan ya. Masuk kemudian digidi-gidi ini, gitu kan ya. Kan enggak. Nah maka kemudian itu bisa. Jadi akan dibersihkan oleh jalan yang bersih sesudahnya. Seorang wanita dari Bani Abdil Asyal berkata, ya Rasulullah, kami berjalan melalui jalan yang basah, maka apakah yang harus kami lakukan? Nabi bersabda, bukankah jalan berikutnya lebih baik? Iya, maka jalan yang kemudian baik akan membersihkan jalan yang kotor. Berarti boleh, nggak ada masalah ketika jilbabnya nyapu jalan. Apalagi kemudian ke KJRI. Orang KJRI nggak perlu nyapu lagi. Tapi itu nggak masalah maksudnya. Tidak najis, maksudnya kira-kira begitu. Apa yang bisa kita lihat nih? Jilbab tidak tipis dan tidak ketat. Berdasarkan hadis yang tadi, maka jilbab tidak boleh tipis dan tidak boleh ketat. Jelas ya? Yang sudah saya jelasin tadi. Nah kemudian kita lihat lagi. Sorry ini agak ngebut karena memang waktunya terbatas. Supaya kita bisa banyak tanya jawab. Nah kemudian apa lagi? Jilbab gugur bagi wanita tua. Jadi kalau Anda nggak mau pakai jilbab, ada dua kemungkinan. Satu, Anda harus jadi orang gila. Dua, harus jadi orang tua. Karena orang tua boleh tidak pakai jilbab. Umur berapa? Kalau sudah menopause. Gimana? Sebelum 50 sudah menopause, dia boleh menanggalkan jilbabnya. Lihat nih. Dan perempuan tua yang telah terhenti dari haid dan mengandung. Menopause kan? Sudah terhenti dari haid dan mengandung, sudah menopause. Yang tiada pengen kawin lagi. Tapi kalau dia masih ingin kawin lagi, tetap aja pakai. Tiada atas mereka dosa menanggalkan pakaian luar mereka, jilbab mereka. Boleh nggak pakai jilbab? Ya, kenapa? Karena Allah memperbolehkan. Tapi kalau mereka mau pakai jilbab, berlaku sopan lebih baik bagi mereka. Berarti bagi ibu-ibu sudah menopause, mohon maaf, kalau ibu-ibu tetap pakai kerudung, tetap pakai jilbab, itu pahala. Jadi gitu ya. Jadi tetap lebih enak pakai kan ya? Karena itu pahala. Walaupun boleh kalau dia sudah menopause. Berarti kalau ada yang kemudian nggak pakai, berarti jangan-jangan sudah menopause. Bukan saya bilang. Itu kita lihat ya. Ini kemudian adalah jilbab gugur bagi wanita tua. Guyon sekalian. Nah, itu kita lihat sekalian. Nih, lihat nih bagaimana cara kalau gitu kita lihat, sorry sebentar. Nih, lihat bagaimana cara setan menggoda wanita. Nih lihat nih. Ada cewek sudah pakai jilbab. Lihat nih, setannya keluar. Setan bilang, "Ngapain lu keluar begitu?" Ya, apa kata orang? Kayaknya pucat banget wajah lu. Tuh setan tuh begitu tuh berbisik-bisik. Jangan. Udahlah sedikit make up supaya lebih cakep. Udah dikit aja kan nggak ada yang tahu. Kayak mau pergi ke pemakaman aja lu. Ya ampun, yang mau pakai itu apa? Baju ibumu. Tuh. Gimana nanti kamu diolok-olok orang?
Gara-gara pakai baju ibumu. Waduh, nggak cocok banget sih. Emang seluruhnya ditutupin? Udah dikit keluar rambut nggak apa-apa lah. Tuh, laki-laki nggak akan gigit kamu kok. Akhirnya apa terjadi? Nah, Bapak-Ibu sekalian, itulah kemudian godaannya. Nah, kalau gitu kita lihat, ini salahnya di mana? Saya di mana? Ini saya di mana? Ini saya di mana? Nggak usah ngomong lagi, ini saya di mana? Bukan, saya di mana? Dadanya tidak ketutup kerudung. Ini saya di mana? Dan ada belahan. Ini saya di mana? Ada belahannya juga, pintar. Kalau gitu apa kemudian jilbab? Inilah jilbab. Jilbab adalah ada khimar, ada jilbab. Ada khimar, ada jilbab. Syaratnya khimarnya sampai ke batas dada. Kemudian longgar dan tidak transparan, menutupi sampai mata kaki. Dan kemudian batas auratnya dalam ukuran telapak tangan. Dan di dalamnya ada mihnah, pakaian dalam atau asauf tadi. Nah, itulah kemudian yang dimaksud dengan jilbab. Kenapa harus pakai pakaian dalam? Karena gini Bapak sekalian, bukan pakaian dalam-dalam ya, bukan ya, tapi pakaian dalam, pakaian rumah. Kenapa harus pakai pakaian dalam, pakaian rumah? Karena kalau tidak pakai pakaian rumah, langsung ditabrak sama jilbab, pasti kalau ada angin, ngecap. Betul begitu? Dan kalau ada cahaya, nerawang. Usah tahu banget sih, pengalaman Bapak sekalian. Itu maksudnya. Nah, makanya kemudian harus pakai pakaian rumah. Kenapa? Supaya tidak membentuk badannya kalau ketiup angin atau sebagainya. Maka inilah kemudian yang namanya jilbab. Nah, apa keuntungan kemudian jilbab? Satu, hemat Bapak sekalian. Nggak perlu perawatan macam-macam Bapak sekalian. Coba lihat kemudian orang-orang ibu-ibu kepala negara atau ibu-ibu pejabat. Kalau kemudian mau kemudian pergi pejabat, pakai sanggul kan ya? Nyanggul berapa lama Bapak sekalian? Wah, 3 jam ada Bapak sekalian. Berat 3 jam menyiksa lagi pakai kerudung, selesai dalam waktu 5 menit. Betul Bapak sekalian? Hemat Bapak sekalian. Yang kedua Bapak sekalian, nih nggak katron, deso dan ketinggalan zaman. Karena ada yang bilang gini, Ustaz itu kan ketinggalan zaman, pakaian orang tua. Alah, justru zaman dulu pakainya kayak begini Bapak sekalian, serba terbatas kan ya. Maka Islam itu pakaian modern, ditutup semua kan ya. Nah kemudian apa lagi? Nih Bapak sekalian, aman daripada gangguan. Kita nggak bisa tahu cowok itu kayak apa. Kita nggak tahu mata cowok itu kemana, tapi kita bisa melindungi diri kita sendiri. Betul begitu? Contoh, ada nggak yang pernah ngelihat tukang ojek lagi ngumpul? Pernah nggak ngelihat tukang ojek lagi ngumpul di Indonesia? Iya. Pernah tukang ojek lagi ngumpul? Iya. Tukang ojek bisa ngumpulnya di mana? Di pangkalan. Oh, tahu banget tukang ojek. Pangkalan ojek. Pangkal ojek biasanya di mana? Di tempat turun angkot. Iya. Benar nggak? Pernah lihat nggak tukang ojek ngumpul kalau lewat cewek seksi? Pernah lihat nggak? Kalau nggak pernah, nanti pulang Indonesia perhatiin. Tukang ojek biasanya kan ketika tukang turun cewek kan ya, kalau ada seksi apa yang terjadi pada tukang ojek? Bukan digodain, dilihatin dari turun sampai hilang dari pandangannya. Apa yang dibayangkan dalam otaknya kira-kira? Bentuk tubuh cewek itu. Kebayang nggak maksudnya? Kebayang nggak maksudnya? Itu laki-laki normal. Jadi kalau dia bilang, oh itu mah laki-laki aja yang nafsu. Bapak ibu sekalian, kalau laki-laki gak nafsu, Anda gak jadi ibu sekalian. Jadi jangan salahin cowok nafsu, itu udah fitrah. Kalau cowok gak nafsu gak bakal terjadi kita kan sekalian. Maka itulah kemudian cewek-cewek disuruh menutupi supaya mereka tidak diganggu orang. Karena kenapa? Coba lihat nih, yang mana kira-kira aman dari gangguan? Yang sebelah sini atau sebelah sini? Kira-kira kalau cowok cari, kira-kira cari yang sudah ada, yang segelnya masih ada, yang segelnya sudah gak ada. Pisang goreng atau lapis legit? Pisang goreng atau lapis legit? Pisang goreng. Saya sudah pernah cerita tentang pisang goreng lapis legit? Belum ya? Masya Allah. Oke, kalau itu saya tanya dulu sekalian. Kalau pisang goreng? Tahu pisang goreng? Saya kasih tahu, cewek cuma ada 2 tipe. 1 tipe pisang goreng, 2 tipe lapis legit. Apa berapa tipe? 2. 1 siapa tadi? Yang kedua siapa? Pisang goreng. Semua ibu-ibu bisa buat langkah pisang goreng atau tidak? Harganya murah atau mahal? Buatnya mudah atau susah? Jualnya berapa? Berapa? 500 ya? Kalau saya beli 300 diskon nggak? Diskon, kan beli banyak kan tadi ya? Pisang goreng jualnya di mana? Pasar pinggir jalan. Yang beli siapa? Abang-abang. Nah, pengalaman ini katanya. Abang-abang yang beli, mahasiswa yang nggak punya duit karena belinya murah. Kan katanya, cara belinya gimana? Tinggal ngambil aja. Disebarin pisang goreng di nampan. Siapapun boleh datang di situ. Sekarang gini ya, tolong gini ya. Saya mau nanya testimoni daripada pembeli pisang goreng. Bapak-bapak, tolong jawab secara keras-keras. Bapak-bapak demen pisang goreng yang masih hot atau yang sudah dingin? Yang masih hot atau sudah dingin? Cari yang matang atau yang masih mentah? Bedanya gimana? Bedanya gimana?
Pegang. Pegangnya 11, belinya 1. Itulah nasi pisang goreng. Tahu lapis legit? Kesukaan saya makan lapis legit, Bapak sekalian. Kenapa saya suka makan lapis legit, Bapak sekalian? Karena dari dulu ibu saya demen buat lapis legit. Buat lapis legit, ibu-ibu semua bisa atau tidak semua bisa? Harga bahannya murah atau mahal? Buatnya mudah atau susah? Susah minta ampun, Bapak sekalian. Saya pernah suatu hari saya bilang sama ibu saya, "Mi, buatin saya lapis legit dong, sana beli bahannya." Bahannya mahal atau murah? Mahal. Sampai dulu mas saya suruh ngocok telur. Ngocok telur itu, Bapak sekalian, walaupun ada alatnya 1,5 jam itu, Bapak sekalian. Betul gitu? Mi udah belum, Mi udah belum, Mi capek nih, mau makan gak lo? Ya udah kalau gitu mau makan. Ya, saya kemudian tungguin 1,5 jam sampai jadi kemudian adonannya, saya kemudian taruhin, kemudian di loyangnya panasin dulu, taruhin mentega supaya tidak lengket. Kan katanya, loyangnya kemudian keluarin, masukin 1 lapis, jangan terlalu tipis, jangan terlalu tebal. Kalau terlalu tipis nanti pecah, terlalu tebal nanti bantet. Betul begitu? Lalu kemudian masukin kemudian kompor, 5 menit, ting, keluar, masukin lagi 1 lapis lagi, masukin lagi kompor. Ting, keluar lagi, masukin 1 lapis lagi, masukin apa lagi, 5 menit, ting, keluar lagi, gosong, tarik yang gosong, masukin lagi yang baru, masukin lagi, 5 menit, ting, keluar. Panasnya minta ampun, Bapak sekalian. Karena dekatnya itu dekat oven, susahnya minta ampun, Bapak sekalian. Tapi setelah 30 lapis, jadi lapis legit. Dijualnya murah atau mahal? Berapa harganya? Berapa harganya? Berapa harganya, Pak? Berapa harganya? Wajar, ya kalau beli lapis legit. Berapa harganya? 400.000, tapi yang paling murah di Indonesia harganya 75.000. Seloyak. 75.000 itu yang dijual bebas. Tapi saya pernah makan lapis legit, betul. Saya pernah makan lapis legit yang harga 1 juta. Percaya nggak? Percaya nggak percaya? Tante saya di Batam jual lapis legit harganya 800.000 per loyang. Ada yang premium sampai 1 juta per loyang. Mahal atau murah? Karena mahal, dijualnya di mana? Bakery. Tempatnya dingin, enak, bersih, nyaman, gitu kan ya? Nah, kemudian yang beli siapa? Yang jelas bukan abang-abang. Yang beli siapa? Insinyur, dokter, ustaz. Karena ustaz punya duit ini kan ya. Kalau ustaz beli pisang goreng, ustaz beli lapis legit, gitu kan ya? Cara belinya gimana, Bapak sekalian? Dia masuk ke bakery, dia masuk kemudian ke supermarket, dia lihat sama aja, kota manapun diambil sama, karena jaminan langsung dari pabriknya, Bapak sekalian. Kita kemudian bawa ke kasir, bayar cash tunai, bawa ke rumah, dibuka, dipotong, baru dimakan. Mau anak-anaknya jadi pisang goreng atau segit? Pisang goreng dua-duanya mana bisa? Pisang goreng atau segit? Bapak-bapak kalau boleh kawin lagi mau pisang goreng atau segit? Enggak berani dia ngomong. Karena baliknya disiksa. Jangan panggil balik lagi. Oh yang itu kita lihat. Nah ini yang benar pisang goreng berapa segit. Lebih terlindung yang mana, Bapak sekalian? Paham kan ya? Kita dibeli berdasarkan harga yang kita tentukan. Kalau kita tentukan harga kita 1.000, yang datang cowok yang punya duit 1.000. Kalau kita tentukan harga kita 250.000, yang datang cowok yang punya duit 250.000. Itulah kemudian yang namanya yang datang sesuai dengan harganya. Apalagi Bapak sekalian, dia kemudian dapat pasangan yang sejuk. Seperti yang Allah katakan, orang baik dapat orang baik, orang jahat dapat orang jahat. Hah? Gak selalu. Kalau dia nabi. Bukan nabi. Fir'aun, istrinya baik nggak? Baik. Nabi Lut, istrinya jahat nggak? Nabi Nuh, istrinya jahat nggak? Kalau setingkat dengan nabi, nggak selalu dia dapat yang baik. Tapi kalau orang biasa, yang baik akan dapat yang baik. Nggak percaya? Felix Show ketika nyari istri, yang ada tutup tulang ikannya di sini. Nggak mungkin, sudah saya bilang kan ya. Dia aktivitasnya di diskotik, saya aktivitasnya di masjid. Gimana bisa ketemu? Kalaupun ketemu, dia nggak akan suka sama saya. Kenapa? Dia bilang, Allah, Felix itu parah. Dikit-dikit Allah, panas kuping gue. Kemudian ya. Nah kenapa? Karena dia kemudian tidak suka sama orang kayak saya. Maka kalau orang dugem, kira-kira nikahnya sama siapa? Dugem juga. Gitu kan ya? Kayak kemarin kan ya, aktivis masjid nikahnya sama aktivis masjid juga. Nggak mungkin nikah sama aktivis dugem, karena di mana ketemunya? Nah kalau ada aktivis masjid sama nikah sama aktivis dugem, berarti ada salah satu yang pergi ke dugem atau salah satu pergi ke masjid. Kan itu kan ya? Nah itu kan ya? Sederhana hidup itu sekalian. Kita akan dapat berdasarkan yang kita hidup di situ. Kan itu ya? Biasanya tukang sate nikahnya sama tukang sate, dokter nikahnya sama dokter biasanya. Kenapa? Karena ketemunya di situ. Maka saling cinta lokasi namanya. Betul begitu? Kira-kira istri saya orang mana? Orang IPB juga. Loh, ketemunya di mana? Cinta lokasi, Ibu sekalian, ketika lagi nyangkul. Itu terjadi. Tapi itu maksudnya adalah kenapa? Bahwa yang baik akan dapat yang baik, yang jahat akan dapat yang jahat. Nah, begitu kita lihat. Spesial, kenapa? Hanya sedikit yang mau bersyukur. Qalilan ma yashkurun. Ketika ibu pakai
pakai, apalagi di LA, itu insya Allah pahalanya lebih banyak. Kenapa? Karena di Indonesia pakai kerudung biasa, pahala ada cuma biasa. Di LA lebih besar pahalanya. Kenapa? Karena kata Rasulullah, sebuah pahala orang tergantung tingkat kesulitan. Nah, jadi semakin sulit semakin bagus itu, pahalanya semakin banyak. Kan itu ya. Nah itu kemudian, karena pahalanya semakin banyak, buatlah. Apalagi aman daripada Allah. Nah ini kemudian, ini yang paling berbahaya. Coba lihat sekalian. Ketika Rasul Isra Mi'raj, ketika Rasul Mi'raj, ada dua golongan yang Rasul lihat di neraka. Satu siapa? Suatu kaum yang memiliki cambuk seperti ekor sapi untuk memukul manusia. Siapa dia? Pemimpin yang tidak adil. Yang kedua, para wanita yang berpakaian tapi telanjang, kasiyatun ariyatun. Wanita berpakaian tapi telanjang, berlenggak-lenggok, kepala mereka seperti bunuh unta yang miring, suka goda laki-laki. Nah mungkin ibu-ibu enggak, tapi coba lihat anak-anak zaman sekarang di Facebook. Kira-kira gimana fotonya? Foto dari atas. Gitu kan ya? Nah gitu kan ya? Terus lagi pakai cahaya gitu ya. Supaya kenapa? Supaya menggoda laki-laki. Ngomongnya dikiut-kiutin. Gimana kan? Kamiu gitu kan ya. Aku gitu kan ya. Cemut ya. Kayak gitu-gitu kan ya. Nah, itu kemudian dikiut-kiut kan itu. Bahaya itu. Paham maksudnya? Oh itu hati-hati. Jangan jadi dari itu. Bahaya loh ada. Kenapa? Itu tuh hati-hati tuh. Nih, berpakaian tapi telanjang, melenggak-lenggok, kepala mereka seperti bunuh unta yang miring, dan wanita seperti itu tidak akan masuk surga dan bahkan tidak mencium baunya. Apa ini maksud dengan bunuh unta yang miring? Yang kemudian pakai unut tinggi-tinggi. Pernah lihat tuh? Ada yang udah pakai satu sini, dua sini kayak Twin Tower, dua kan ya. Kadang-kadang pakai tinggi banget, gede banget. Kadang-kadang yang bingung, ini kerudung atau tumor otak kan ya? Jadi coba kuliah aja. Tapi ini adalah seperti itu. Jadi jangan lagi macam-macamin. Biasa aja. Bulat itu bagus. Lah kalau saya punya rambut gimana? Digelunglah ke bawah. Jangan digelung ke atas. Karena kalau digelung ke atas seperti bunuh unta. Yang nggak boleh apa? Membuat laki-laki kemudian mengangkat kepalanya untuk memperhatikan dia. Itu kata Imam Ibnu Katsir. Kalau seandainya laki-laki sampai kemudian mengangkat kepala untuk melihat dia, itu sudah termasuk tabarruj. Jelas ya? Jadi boleh nggak berdandan? Boleh, selama laki-laki masih merasa lazim. Boleh nggak pakai baju selain hitam? Boleh, asal tradisi di situ memperbolehkan selain warna hitam. Gampangnya begini, warna hitam itu di Arab itu pakaian biasa. Kalau bapak ibu, bukan bapak, kalau ibu-ibu di Arab pakai baju pelangi, itu tabarruj. Paham maksudnya? Karena hitam itu ada pelangi satu, pasti cowok-cowok gitu semua, siapa itu? Gitu kan ya? Nah itu tabarruj di situ. Tapi kalau di sini pakai baju pelangi, that's okay. Karena apa? Karena uruf di sini berbeda, tradisi di sini berbeda. Contoh, orang Malaysia sama orang Indonesia, bajunya mana yang lebih norak? Indonesia. Corak Malaysia atau corak Indonesia yang lebih norak? Bagi kita, karena kita tidak terbiasa dengan norak kayak begitu. Bagi kalau di Malaysia pakai baju norak bagus, karena itu biasa. Tapi kalau kemudian di situ kita pakai kemudian baju yang hitam-hitam, mungkin kita jadi diperhatikan. Paham ya maksud saya? Nah jadi itulah maksudnya tabarruj. Tabarruj sudah sampai laki-laki memperhatikan untuk melihat dia. Makanya ada ulama-ulama, ada beberapa ulama yang bilang kalau pakai baju hitam-hitam membuat Anda diperhatikan orang, lebih baik hindari. Nah, hadis riwayat Muslim. Nah, jadi hadisnya kuat ini. Nah, jadi itu yang kemudian dimaksud dengan tabarruj. Jadi kemudian kalau berhias boleh nggak? Selama itu lazim, silahkan. Ya, pakailah kemudian bedak dikit-dikit. Jadi kamu jangan sampai patung, kan? Atau bukan patung, apa namanya? Topeng. Nah, itu diperhatikan orang. Nah, itu bahaya. Nah, lalu itu tidak lihat lagi. Nih, memang betul susah, tapi Islam muncul dalam keadaan asing dan akan kembali terasing. Dan megang Islam pada saat itu seperti memegang bara api. Memang panas Bapak sekalian, tapi insya Allah Allah akan ganjar kita dengan pahala 50 orang sahabat. Nih, pahala sahabat ada 50 orang, apalagi di LA lebih parah lagi. Nah, makanya karena itulah bersyukur kepada Allah insya Allah kita dapat pahala. Jelas gimana ini? Kalau nggak jelas bagus, silakan bertanya kalau tanya kayak jelas. Nah, jam 9 bagus. Silakan. Ada nih yang bertanya, ibu-ibu, bapak-bapak juga boleh kalau mau. Yang tadi juga boleh tentang habit boleh. Silakan. Ada mungkin? Ada? Jelas tentang kerudung dan jilbab? Jelas. Silakan. Ada mungkin? Ada silakan. Boleh. Ya. Ya, bagaimana dengan seorang wanita yang belum berjilbab? Apakah amal ibadahnya sah atau tidak? Amal ibadah tidak bisa dikaitkan satu sama lain, seperti yang saya katakan kemarin. Berarti seorang wanita yang berjilbab, wanita yang tidak berjilbab, sholatnya sah nggak? Selama sholatnya menutup aurat, maka sholatnya sah.
ya kan ya? Tapi selama dia membuka aurat, maka dia mengurangi pahalanya juga. Sama kayak orang, mohon maaf, yang memelihara anjing. Gitu kan ya? Kenapa kemudian orang memelihara anjing kemudian kurang? Karena Rasul katakan orang yang memelihara anjing pahalanya kurang. Tapi dia pahalanya ketika sholat gimana? Ya kalau sholatnya benar, sah. Tapi pahalanya dikurangi terus. 2 kirot setiap hari kata Rasulullah. 1 kirot itu sebanyak apa? Saya nggak tahu sebanyak apa. Yang jelas 2 kirot. Ketika itu dikurangi. Tapi kalau saya sayang banget sama anjing saya gimana? Ya udah, life is choice. Hidup adalah pilihan. Nah itu kemudian sama kayak benar orang kerudungan. Nah kalau itu orang yang nggak kerudungan, pahalanya diambil terus daripada dia, karena dia berdosa di saat yang sama. Nah karena itu ya udah, berpakaian kemudian tertutuplah, berhijablah, dan kemudian berbuat baiklah. Ada yang lain? Silakan. Boleh, silakan ibu. Pakai ini ibu, silakan. Boleh dibantu? Ya silakan ibu. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya bertanya kalau misalnya pakai jilbab, tapi Kelakuannya? tapi kan kerja, terus kayak kita di uniform, terus misalnya contohnya nurse, you have to wear orang ngomongnya helping yourself in the Ya itu habits. Kamu sudah tidak sadar bagus. terus mesti pakai scrubs kan, we can't have things hanging, jadi mesti masukin ke dalam. Betul. Terus kadang-kadang kalau Tidak bisa dilebarkan sampai dada. iya, jadi kan mesti masuk ke dalam. Terus dia gitu, bahkan kalau mesti pakai full hijab, pakai stetoskop susah. Jadinya kadang-kadang suka mesti pakai turban. Is that okay? Oke. Nah, dalam kemudian ilmu kedokteran, dalam kemudian perkara-perkara seperti kedokteran, dan di mana memang perlu kemudian orang itu kemudian untuk tidak melebarkan jilbabnya, karena memang betul kan ya, orang lagi kemudian bedah, kalau kemudian jilbabnya nanti ketinggalan di situ kira-kira kan lucu ya. Nah, dalam perkara-perkara seperti ini dibolehkan dalam urusan medis, karena perkara medis diperbolehkan, perkara-perkara dilarang. Contoh, saya datang ke dokter, dokternya cewek, penyakitnya mohon maaf penyakit kelamin, boleh nggak saya buka kemudian aurat di depan cewek dokter tadi? Boleh, tapi selama dari dokter laki-laki, kenapa nggak cari dokter laki-laki? Katanya itu maksudnya. Tapi kalau terpaksa boleh nggak? Boleh, karena itu dalam medis diperbolehkan. Rasul memperbolehkan juga pada zaman dulu. Jadi, tapi kita tidak kemudian membiasakan seperti itu. Memang pada saat-saat yang perlu saja kita melakukan seperti itu. Gitu kan ya? Oke, silakan boleh. Ya silakan. Ada mic ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Contohnya seperti saya ini Pak ya, saya pakai ini menutup sampai dada, tapi baju saya tertutup sampai di leher. Dan usia saya sudah menopausnya 50, sekarang 60 tahun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, itu pernyataan atau pertanyaan Ibu? Harusnya ditutup tadi Islam oke. Oke, apakah boleh? Jawabnya boleh Ibu, karena Ibu sudah menopause. Nah, tapi kemudian kalau bagi orang belum menopause, tidak boleh kemudian kalau kemudian sampai dari situ saja, tapi harus ditutup sampai ke dada. Lah kan pakai baju kan baju longgar. Bapak Ibu sekalian, tujuan orang memakai jilbab supaya tidak kelihatan lentuk tubuhnya. Ya, karena kalau kemudian kerudungnya tidak dipanjangkan sampai dada, there is a chance di mana lentuk tubuhnya bisa kelihatan. Ya kan ya? Nah jadi itu tetap harus dipanjangkan sampai ke dada. Kalau ibu sudah selesai urusannya, karena sudah sampai kayak tadi gitu kan ya, jadi nggak ada masalah. Oh silakan, boleh ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya bertanya masalah habit, sekarang nggak masalah. Boleh. Sekarang kalau habit itu kita mendidik anak dari kecil. Sekarang yang saya tanyakan, karena anak saya udah remaja gitu, mungkin telat, saya bisa bilang telat. Bagaimana saya untuk memulai? Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau sudah gede, dia sudah punya free will. Dengan kata lain, kita tidak bisa hanya mengandalkan habit semata, tapi harus ada persuasi. Dan persuasi yang paling bagus adalah persuasi secara emosional. Caranya gimana? Ingat Witing Tresno Jalanan Soko Kuliner. Ya, berarti ajak makan dulu. Kuliner dulu. Karena orang yang kuliner itu biasanya akrab. Jadi gini contohnya. Kita coba lihat, kita coba hitung secara kasar. Kenapa anak kita mulai membantah? Jawabannya gampang. Jawabannya mudah. Berapa jam dia berada di sekolah? 8 jam. Berapa jam dia ngomong sama kita? Sehari berapa kira-kira? Yang ngomong benar-benar ngomong.
jam. Taruhlah 4 jam kan ya. Berarti yang dia lebih dengar teman-temannya atau kita? Wajar berarti kan ya. Nah berarti ingat Wedding Tresno Jalaran Soko Kuliner tadi. Berarti semakin banyak kita menghabiskan waktu sama dia, semakin mungkin dia mendengarkan pada kita. Maka saya secara pribadi, kalau kemudian sama anak saya yang kemudian berusia 5 tahun, saya nggak punya anak yang kemudian lebih daripada 5 tahun, karena anak saya paling dari 5 tahun. Yang saya biasakan, dan saya rasa itu berlaku pada orang yang sudah tua juga, kita harus punya quality time. Quality sekaligus quantity time. Yang saya lakukan pada anak saya Alila, itu adalah saya ajak dia, saya punya waktu, saya dalam 1 bulan, minimal saya punya waktu 1 atau 2 hari, saya ajak dia berdua aja. Ini adalah father and daughter time. Ibunya nggak boleh ikut, adik-adiknya nggak boleh ikut. Ini urusan saya sama dia. Karena masalah pendidikan adalah transfer of karakter, bukan transfer of knowledge. Karena transfer of knowledge semuanya tahu, tapi transfer of karakter, saya membentuk dia supaya dia tahu dan dia paham bahwa bagi dia bapaknya adalah hero. Ya kan ya? Berarti kalau kemudian kadar kebirasaannya apa? Kadar kebirasaannya adalah kalau dia sudah gede, dia ditanya mau nikah sama siapa? Saya mau cari cowok yang kayak bapak saya. Itu maksudnya. Supaya kenapa? Supaya dia mendengarkan. Dan nah, maka ini juga memang dimulai awal susah. Kayak saya sama bapak saya masuk Islam, hubungan antara orang tua dan anak di orang-orang Chinese itu rigid, kayak bos sama karyawan. Bapak saya nggak pernah bilang makasih, nggak pernah bilang maaf. Saya juga nggak pernah bilang makasih, nggak pernah bilang maaf. Kebayang nggak maksudnya? Sangat-sangat geli menurut saya kalau kita mau membuat suatu hal yang kemudian guyon, itu nggak pernah. Jadi apa kemudian ketika dibesarkan cara seperti itu, banyak di antara kita orang tua ingin terlihat keren di hadapan anak, ingin terlihat garang di hadapan anak, karena kita nggak mau anak kita kemudian memperlakukan kita secara apa namanya kurang ajar. Karena kita nggak mau mereka kurang ajar sama kita bertindak keras sama dia, dan nggak pernah kemudian membuat suatu kelembutan, nggak pernah meluk, nggak pernah bilang saya sayang sama kamu, saya kangen sama kamu, karena nggak bilang begitu. Yang bilang alhamdulillah bagus, tapi kalau belum itu ada yang salah kalau ada yang nggak bilang begitu. Maka kemudian gimana cara untuk meruntuhkan Taiwan ini? Susahnya minta ampun. Pertama saya masuk Islam, saya meruntuhkan Taiwan ini sama bapak saya susah. Cium tangan bapak saya jadi susahnya setengah mati. Gitu Ustaz? Iya. Terus sekarang bisa nggak cium tangan? Alhamdulillah udah bisa cium tangan. Gimana caranya? Saya mikirin, saya lihat bapak saya makin lama makin tua, makin putih dan rambutnya, saya bilang, oh suatu hari dia bakal duluan daripada saya kayaknya. Gitu kan ya? Saya nggak tahu sih. Bisa jadi saya duluan kan ya? Tapi kan secara logika kan pasti kan kita pisah. Gitu kan ya? Maka saya bilang saya nggak mau, saya nyesel ketika nanti di kuburan dia, saya kemudian nyesel bahwa saya nggak sempat dakwah sama dia. Saya ambil tangannya, saya cium. Apa yang dulu? Benar sudah gila. Karena ini tuh aneh, geli gitu maksudnya loh. Rasanya geli gitu maksudnya. Tahu kan maksudnya kan ya? Lucu, geli, ini anak sudah gila maksudnya. Memang, tapi lama-lama udah biasa. Ini biasa ambil tangan cium udah biasa. Ibu saya juga udah biasa ambil tangan cium. Nah sekarang apa terjadi? Setiap bulan saya malam kita SMS-an. Kita kemudian apa namanya WhatsApp. Yang itu gak akan terjadi seumur hidup baru sekalian. Dulu apa terjadi? Ketika diambilin rapor saya merasa malu. Saya merasa kayak jadi dua orang yang berbeda. Ketika sama orang tua saya diem. Saya nggak banyak guyon, saya diem aja, orang serius. Kalau jawab diem. Tapi kalau di luar anggaran orang tua, saya pernah bahagia. Kalau Anda jadi orang yang berbeda, takkan sama orang tua bahaya. Terus kalau dia nanti ini mana terlalu bebas gimana? Kalau dia malah merendahkan gimana? Ada tekniknya di mana orang tua tetap punya harga diri. Yaitu dengan agama Islam tadi. Maka orang tua punya dalil orang tua, anak punya dalil anak. Makanya di dalam Islam seorang orang tua tidak boleh diperkenankan mengatakan kamu sudah saya lahirkan, tahu nggak? Kamu nggak tahu balas budi kamu ya? Itu bukan dari ibu. Jadi bukan ibu yang pantas mengucapkan itu. Yang pantas mengucapkan itu adalah anaknya. Ibu sudah melahirkan saya. Karena itu tidak pantas saya kemudian tidak membalas budi ibu. Tidak pantas saya menyakiti hati ibu. Itu dalil bagi anaknya. Dalil bagi ibunya adalah anakmu itu adalah amanahmu. Yang kalau kamu lahirkan harus saya ibu. Tapi bukan dalil anak. Anak zaman sekarang kebalik-balik sama orang tuanya. Orang tuanya bilang, kamu tuh sudah saya lahirkan setengah mati, tau nggak? Bertaruh nyawa, kamu nggak terima kasih. Anaknya bilang, siapa yang minta dilahirkan sama kamu? Emang belum milih? Itu amanah daripada Allah, tahu? Itu yang salah. Yang terjadi kenapa? Karena agama tidak diajarkan bagi dia. Tapi kalau agama diajarkan bagi dia, insya Allah dia tahu dalil dia dan ibu tahu dalil ibu. Dalil orang yang berhutang adalah segera membayar hutang. Dari orang yang ngutangin, kasih dia tenggang waktu. Jangan terbalik. Jangan orang yang mudah ngutangin bilang, tahu nggak? Kalau kamu mati masih ada utang, kamu nggak masuk surga. Nggak begitu. Harusnya itu dalil yang ngutang, bukan dalil yang ngutangin.
Paham yang maksud saya kan ya? Sama kayak saya cerita tentang laki-laki dan wanita kemarin tadi masih ingat kan ya? Dalil wanita adalah kemudian Rasul berkata kalau saya boleh menyuruh wanita untuk sujud pada laki-laki, saya suruh kamu sujud pada suamimu. Kan ya? Tapi dalil bagi laki-laki bukan itu. Dalil bagi laki-laki sebaik-baik laki-laki adalah yang paling baik pada istrinya. Jangan dibalik. Istrinya, bukan ibunya. Sebaik-baik laki-laki adalah yang paling baik bagi istrinya. Loh, ada yang kemudian nanya pada saya, Ustaz, tapi suami saya Ustaz, itu suami saya zolim Ustaz. Kenapa? Karena dia suka perhatian pada ibunya. Terus saya tanya sama dia, kamu pilih aku atau ibumu? Jangan kasih suami pilihan sulit ibu sekalian. Tahu sekalian? Jangan kasih suami pilihan sulit. Seorang ibu yang baik ketika kemudian jadi gini, ada orang yang bilang, ibunya baru bilang, nah kalau nanti kemudian saya sama istri mungkin semua di danau, siapa yang duluan kamu selamatkan? Aku atau istrimu? Gitu ya. Jangan kasih pilihan sulit. Gitu ya. Kalau ibu yang baik dia akan berkata, nah kamu kemudian langsunglah pergi ke sana, selamatin istrimu karena hidupnya masih panjang sama kamu. Aku tinggal sedikit lagi, biarlah aku mati demi kamu. Itu adalah ibu yang baik. Tapi istri yang baik berkata pada suaminya, selamatkan ibumu dulu, karena ibumu sampai mati adalah kemudian milikmu, sedangkan aku adalah baru milikmu sekarang. Paham maksudnya? Jangan dibalik. Jadi jangan dikonfrontasikan antara mertua dan kemudian istri. Itu menyakitkan bagi laki-laki. Stres, tahu nggak mobil sekalian? Sama. Yang waktu Rasul menanya siapa yang berhak saya sembah, Ya. tapi jawabnya itu kan ibumu, Ya. ibumu. Sampai 3 kali. Betul. Nah itu gimana? Nah, karena itu kan yang anaknya udah beristri. Betul, itu yang saya bilang tadi, bahwa seorang anak laki-laki milik ibunya sampai mati, tapi seorang anak perempuan milik bapaknya sampai dinikahkan. Ya kan ya? Tapi seorang ibu yang baik tidak akan menggunakan dalil itu bagi anaknya. Itu dalil bagi istrinya dan dalil bagi anaknya, bahwa kalau kemudian anak itu kemudian tahu bahwa itu adalah ibunya, itu adalah kemudian memiliki dia sampai mati. Tapi seorang ibu yang baik tidak akan menggunakan dalil itu untuk kemudian mengkonfrontasikan antara istri dan anaknya, karena itu juga anaknya juga itu yang cewek itu bisa dipahami dari saya. Nah itulah kemudian seorang yang bijak sebagai seorang muslim. Kita punya dalil masing-masing. Yang kayak anak tadi, nggak boleh dia bilang, oh siapa bilang dalil siapa yang pilih dalil sama kamu, kan nggak boleh. Tapi dia harus berpikir itu yang melahirkan saya harus berbakti sama dia. Paham ya kira saya ya? Nah jadi karena dengan pendidikan quality time, coba bawa anaknya yang sudah gede, coba bawa kemudian kemana? Ambil deh waktu 7 hari, umroh bareng berduaan aja. Gak ada duit, carilah. Kan di mana there is a will, there is me, betul berarti. Jadi carilah duitnya. Pergi 7 hari umroh berdua aja sama kemudian daughternya. Nah itu memang awalnya agak-agak geli tuh, tapi lama-lama insya Allah dia pulang dengan kemudian rasa yang kemudian lebih enak lagi. Ya kan ya? Karena ingat, orang yang menghabiskan waktu bersama akan muncul cinta di antara mereka, walau mereka menghabiskannya secara terpaksa. Ya, jadi kalau 2 orang dikumpulin tuh pasti muncul rasa cinta. Kita udah berapa hari? 9 hari. Muncul rasa cinta di antara kita? Bisa ya apa aja? Langsung gitu. Memang begitu lah. Kalau bapak ibu sudah 9 hari masih nggak ada rasa apa-apa, itu berarti aneh. Berarti itu wajar. Ketika kemudian besok Ustaz Felix sudah terakhir, waduh kayaknya sedih banget. Itu bagus. Kenapa? Itulah hasil daripada dengan pertemuan 9 hari. Karena kita selalu bersama kan ya, maka muncul rasa cinta. Itu sama anak berlaku hal yang sama. Tapi masalahnya kita nggak mau memulai karena kita geli. Kenapa? Kalau orang cinta berbawa pasal minta kawin bahaya. Nah kalau itu bukan cinta, nafsu itu. Kalau cinta itu banyak. Makanya Rasul termasuk kemudian salah satu sunnah adalah mengucapkan pada saudaranya anna uhibbuka fillah. Kalau pada sesama perempuan anna uhibbuki fillah. Itu adalah salah satu sunnah. Maka Rasul katakan tidak beriman seorang muslim sebelum dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai diri dia sendiri. Maka sunnahnya ketika bertemu dengan saudara mengatakan anna uhibbuka fillah. Saya mencintaimu karena Allah, bukan nafsu, bukan homo, bukan, tetapi mencintaimu karena Allah. Jadi itu boleh. Oke, silakan kembali yang lain. Silakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, masalah hijab. Oke. Tadi kalau yang saya tangkap adalah basically-nya ada dua. Bahwa kalau perempuan muka, tangan dan kaki. Muka dan telapak tangan saja. Kaki termasuk aurat. Oke. Kemudian laki-laki adalah sampai ke lutut. Pusat kayak gitu. Kemudian dalilnya lagi yang lain adalah memanjangkan sampai ke bawah. Bagi perempuan. Bagi perempuan. Kemudian laki-laki juga memanjangkan ke bawah sampai tidak
glosor, populer sampai tidak menimbulkan rasa sombong. Tidak Pak? Nah kemudian karena dalil itulah perempuan tidak boleh memakai celana panjang. Ya. Betul. Kemudian Pak Erik juga bilang, tapi laki-laki boleh pakai celana panjang. Ya. Saya mengerti kalau perempuan tidak boleh pakai celana panjang karena ada dalil lagi yang mengatakan berlenggak-lenggok. Bukan, tasyabuh, menyerupai laki-laki. Oke, menyerupai laki-laki. Atau misalnya tadi juga dibilangin berpakaian yang seperti telanjang. Ya. Nah, pertanyaan saya adalah bagaimana kalau misalnya satu, kenapa laki-laki dalilnya seperti itu, kenapa laki-laki boleh bercelana panjang? Ya. Kemudian berarti itu kan unfair, gitu. Ya. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kalau si perempuan ini memakai bajunya dipanjangkan tapi tidak sampai ke bawah, tapi di dalamnya memakai celana panjang yang sampai ke bawah. Ya. Mengingat situasi dan kondisi. Ya, terima kasih. Kalau dikatakan antara fair dan unfair, memang laki-laki wanita tidak fair. Kita sudah bahas itu kemarin kan ya, bahwa memang laki-laki dan wanita memang tidak sama. Karena itu perlakuannya memang berbeda. Karena itulah kemudian, kenapa kemudian laki-laki boleh memakai celana? Karena memang dari dulu sudah lazim laki-laki memakai celana. Satu. Yang kedua, memang itulah karena pakaian lelaki tidak dibatasi dengan seperti perempuan. Yang kedua kemudian, kenapa kemudian perempuan tidak pakai celana? Tadi sudah Bapak katakan tadi, maka itu adalah fair. Dan kemudian, gimana kemudian kalau kemudian dia pakai kemudian celana, baju yang segini kemudian pakai celana? Dalam pandangan saya tetap tidak diperbolehkan, kecuali kemudian dia selimutin kemudian tubuhnya, jilbabnya sampai di sini. Maka Ibnu Katsir mengatakan terlihat kemudian bawahnya kemudian celana yang masih it's okay. Ada yang pernah pergi ke umroh ketemu dengan orang Iran? Orang Iran jilbabnya kayak gimana? Jilbabnya kayak gimana? Cadur namanya. Cadur tuh kayak gimana? Kerudung sampai ke bawah. Jadi dia mau pakai kerudung langsung bawah, langsung dikepit pakai tangan ya. Nah, dikepit pakai tangan. Nah, kemudian sampai ke bawah tuh kemudian masih kelihatan dikit kemudian ini apa namanya? Celananya. Nah, that's okay. Kalau masih kelihatan dikit segini, that's okay. Tapi kemudian kalau kemudian kelihatan agak lebih banyak, itu bukan merupakan jilbab yang kita pahami karena tadi terulur dari atas sampai ke bawah berdasarkan surat Al-Ahzab ayat 59 tadi. Itu kira-kira. Tapi Pak, berarti Pak Ferry kan bilang kalau laki-laki terlalu panjang hanya berdasarkan lazim, tidak berdasarkan dalil. Sedangkan harusnya kita menjadi dua begitu lazim, apalagi nanti kalau misalnya dikaitkan pakai celana panjang seperti kita sekarang ini adalah kebiasaan non muslim ya, artinya kita juga dilarang mengikuti kebiasaan mereka. Menunjukin kebiasaan non muslim berpakaian seperti ini begitu, bukan kebiasaan orang Islam begitu. Artinya nanti kita dalil lagi kita dilarang mengikuti kebiasaan yang non muslim kan begitu. Jadi gini Pak, yang dimaksud dengan tasyabuh bil kufar, yang dimaksud dengan tidak boleh mengikuti kebiasaan orang-orang yang kafir adalah mengikuti kebiasaan kemudian yang berkaitan dengan akidah. Nah, beda dengan tasyabuh dengan menyerupai laki-laki. Bagi perempuan itu beda dalilnya. Jadi kalau kemudian bagi perempuan tidak boleh menyerupai laki-laki pakaiannya. Tapi kalau bagi kemudian yang tadi Bapak katakan itu tasyabuh bil kufar, tidak boleh menyerupai orang-orang kafir dalam arti menyerupai ibadah mereka. Contoh misalnya, orang-orang kafir kemudian kalau ulang tahun ngapain? Lilin, minum-minuman keras dan sebagainya. That's not our tradition. Itu nggak boleh. Tasyabuh bil kufar. Orang-orang kafir ketika New Year apa yang mereka lakukan? Celebrate pesta dan sebagainya. That's not our tradition. Maka itu kemudian yang disebut dengan tasyabuh bil kufar, kan ya? Nah, jadi itu kemudian yang dimaksud tasyabuh bil kufar beda dengan tasyabuh dengan yang menyerupai laki-laki. Jadi kira-kira gitu. Oke, ini beda lain sebenarnya. Ada belum? Gimana kalau misalnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat jelas sekali yang tadi Pak Ustadz jelaskan tentang perempuan. Bagaimana kalau perempuan itu tomboy? Jadi dan itu bukan keinginannya, karena itu kan ya tergantung mungkin dari kebiasaan dari keluarga, bawaan dari pergaulan. Dan faktor-faktor lain yang menyebabkan dia bisa seperti itu, dan itu bukan keinginannya. Nah, itu kan udah menyerupai laki-laki ya, gitu. Nah, itu gimana hukumnya? Oke, kemarin pas banget saya pernah ditanya tentang LGBT. Apa LGBT? Lesbian, gay, biseksual, transseksual. Biseksual itu apa? Kalau listrik ACDC. Kalau transseksual tahu?
Oke, berarti tahu ya, LGBT tahu kan ya? Nah, pertanyaan saya, homo lesbi itu keturunan atau penyakit? Penyakit. That's right. Lesbian, gay, dan itu adalah contagious. Dilatih. Pertanyaan berikutnya, di mana biasa ditemukan orang homo? Di mana? Di Indonesia juga ada. Di mana? Produksinya di mana? Bukan. Produksinya di mana? Salon, betul. Salon itu paling banyak orang-orang kemudian gay. Kenapa? Karena dilatih. Dia berinteraksi dengan wanita, dia mirip kayak wanita. Berarti itu pilihan atau paksaan? Kecuali orang yang lahir dengan kromosom ganda. Nah, ini yang dimaksudkan ya. Contoh, perempuan punya kromosom XX, membelah jadi X sama X. Laki-laki punya kromosom XY. Ketika membelah jadi X sama Y, berarti yang menentukan anak laki-laki atau perempuan adalah laki-laki. Kadang-kadang kromosom laki-laki XY-nya nggak berubah, nggak bisa membuahi telur yang sama. Kalau telurnya ada dua, jadi anak kembar, cewek cowok. Kalau telurnya kemudian beda dan itunya beda, jadi anak kembar, cewek-cewek atau cowok-cowok. Tapi kalau nggak belah satu, XY nggak belah, membuahi satu kemudian telur, dia jadi berkelamin ganda. Ini kasusnya jarang banget. Ya, ini kasusnya jarang banget. Nah, kalau Islam gimana menghadapi kasus begini? Dalam menghadapi kasus kelamin ganda, Islam gampang. Zaman dulu ketika belum ada teknologi, maka ada orang yang berkelamin ganda. Mohon maaf, dia punya kelamin laki-laki, dia punya kelamin perempuan. Maka pada saat itu hakim menyuruh dia untuk kencing. Keluar dari yang mana? Kalau keluar dari yang laki-laki, berarti dia dihukumi laki-laki. Kalau keluar dari yang perempuan, dia dihukumi perempuan. Kalau sama-sama keluar gimana Ustaz? Ada juga caranya. Hakim yang betul kalau sama-sama keluar yang diukur yang paling jauh yang mana? Berarti kalau empat, nah kalau yang umur berarti nggak berkembang. Berarti yang diukur yang paling jauh, yang paling berkembang kelaminnya. Karena seiring dengan waktu bisa kelaminnya hilang. Yang satu. Nah kalau kemudian dua-duanya sama-sama jauh gimana? Zaman sekarang sudah ada tes gen dan ada tes hormon. Di situ bisa diketahui dia laki-laki atau perempuan. Seperti kasus Dorce misalnya. Dorce itu sudah saya konfirmasi. Orang-orang yang kemudian mengetahui faktanya mengatakan pada saya bahwa Dorce berkelamin ganda. Berarti dia boleh pilih sesuai dengan apa yang kemudian dia paling dominan. Bisa dipahami? Tapi kasus-kasus yang lain is not turunan. That's contagious. Dan bayangkan apa yang jadinya kalau itu dilegalisasi di Amerika. Mommy and mommy, daddy and daddy. Bagaimana membentuk anak yang baik? Kan sudah saya katakan kemarin, orang perlu bapak atau orang perlu ibu untuk perkembangan hidup dia. Ya kan ya? Nah itu tidak itu bukan hubungan yang baik dan itu mengulang lagi tradisi Nabi dulu. Yang diazab Allah kan itu kan ya? Nah jadi gitu. Jelas ya tentang yang ini ya, yang LGBT jelas ya. Nah kalau kemudian tomboy gimana? Tomboy itu pilihan atau paksaan? Itu pilihan. Ada nggak yang dulu tomboy sekarang jadi feminim banget? Ada, pasti banyak yang dari ibu ini. Jangan buka kartu dong, maksudnya. Saya tahu, tapi ya pasti ada. Dan itu maksudnya orang bisa berubah. People change. Manusia itu bisa berubah kalau dia mau. Oke, last one. Satu lagi. Boleh silakan. Ini Pak untuk trik orang Yahudi menghancurkan Islam, ya. Salah satunya yaitu melalui makanan. Ya, food, fun, and fashion. Iya. Terus melalui dan melalui fashion, melalui pakaian. Nah, khususnya untuk kami ibu-ibu yang berada di sini, terutama yang mempunyai anak teenager, itu sangat mengingatkan kepada anak-anak kami butuh benar-benar pendekatan yang sangat kuat supaya mereka tidak terpengaruh model-model yang tidak baik. Nah itu gimana ya Pak Ustadz? Karena itu tidak mudah ya. Terutama di Amerika. Ya, saya tahu persis saya tahu persis banget kesulitan Bapak Ibu sekalian ketika di Amerika. Saya tahu persis banget ketika kerja, ketika kemudian ia berhadapan dengan masyarakat, ketika berhadapan dengan segala macam. Mungkin Bapak Ibu sekalian di sini lebih penting daripada di Las Vegas. Karena di Las Vegas kerjanya lebih bermacam-macam mereka. Ada yang jadi kemudian kasir, bartender. Itu yang memang saya tahu itu sulit. Tapi coba mintalah pada Allah kemudahan. Itu satu, minta pada Allah kemudahan. Niatkan dari awal minta pada Allah kemudahan. Karena kita nggak akan berhasil tanpa kemudahan bantuan Allah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah Bapak Ibu sekalian, biasakan dari kecil.
Biasakan dari kecil sehingga mereka tahu inilah pakaian mereka. Hati-hati, jangan berpikir dia masih kecil kok, biarin aja dia masih buka-buka. Hati-hati, jangan seperti itu, karena kita perlu latih mereka dari kecil. Oh, anak-anak yang mulai dari kecil disuruh itu nanti stres sekali. Bapak ibunya kalian stres, anaknya ikut aja kebiasaan orang tuanya, kan ya? Nah, jadi artinya adalah biasain dia dari kecil dan anggap itulah pakaian dia. Dan yang paling penting adalah nanti ketika dia dewasa dia pasti akan banyak pertanyaan. Kenapa yang lain buka dan saya harus tutup? Ya? Kenapa yang lain gak seperti saya? Maka harus dijelasin dari awal bahwa semua itu dialami karena Allah. Atau harus dijelaskan dari awal, dan itu memang sulit. Karena itu saya punya anak 5 tahun dan sekarang saya sudah merasakan ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Kenapa saya nggak boleh temenan sama dia? Kenapa saya nggak boleh temenan sama tetangga? Tetangga saya kan muslim semua. Tapi itu tau nggak apa yang terjadi ketika dia berumur 4 tahun? Kan saya bilang begini, kita itu muslim. Muslim itu adalah satu-satunya masuk surga. Benar nggak menurut sekalian? Benar kan ya? Terus kemudian ketika pindah rumah, tetangga sebenarnya orang Chinese. Tetangga datang ke rumah sama anaknya. Anak saya nggak mau main. Saya bilang nggak apa-apa, main aja udah nggak apa-apa. Dia bilang begini, enggak ah, kan dia bukan muslim, saya muslim. Ada ibunya tuh. Terus ibunya bilang, emang kenapa kalau bukan muslim? Kan kalau orang muslim yang cuma masuk surga. Mati saya. Oke, kalau gitu selesai kan ya. Besoknya udah saya bilang, Alila, belum tentu. Anak kecil tuh nggak punya agama. Siapa tahu kalau dia main sama Alila, dia bisa dakwah. Siapa tahu dia nanti masuk Islam, kan bisa masuk surga bareng-bareng. Nanti dia nggak apa-apa, jadi nggak apa-apa, nggak apa-apa. Besoknya kemudian dia temenin anak itu main sama ibunya. Terus kemudian ibunya tanya, loh kok sekarang bilang boleh main? Ya, abis sudah boleh. Jadi orang tua yang gak enak. Jadi itu memang pendidikan. Nanti yang dia tanya, kenapa nggak boleh? Namanya saya jelaskan, ini kan karena Allah. Allah sudah kasih kita segala macam. Allah kasih Abi dan uang, kemudian bisa beli susu buat anak-anak. Bisa beli seperti ini dan seperti itu, kita bisa punya segala-galanya. Abi sehat, alias satu itu karena apa? Karena Allah. Kita didik dari awal. Nah, boleh nggak kita terima kasih pada Allah? Kenapa? Allah minta kita terima. Jadi, bagaimana kalau produk-produk orang kafir yang kita tinggal di sini, ya Pak Ustadz, kita lebih mengkonsumsi produk-produk dari orang-orang kafir Yahudi ya. Nah itu hukumnya, ya. Sabar, kafirin. Oke, silakan. Hukumnya gimana? Oke, terima kasih. Dalam kemudian bertransaksi apapun dengan orang kafir, hukumnya sama. Apapun yang kemudian kita transaksikan, selama transaksi kita adalah halal, maka insya Allah boleh. Contoh, Rasul dulu pernah berbisnis sama orang Yahudi. Jadi Rasul berbisnis sama orang Yahudi dan kemudian itu boleh kemudian dilakukan karena Rasul melakukan itu. 2, Rasul menjadi orang-orang yang udah dipercaya Yahudi untuk menaruh barang jaminan. Itu Rasul, karena Rasul terpercaya. Nah, berarti berbisnis juga, itu juga boleh juga. Ali bin Abi Thalib pernah jadi karyawannya orang Yahudi. Berarti boleh juga menjadi karyawan orang Yahudi. Gimana dengan membeli produk-produk Yahudi? Selama produknya halal, maka hukumnya boleh. Bagaimana dengan kemudian aksi boikot? Kalau aksi boikot itu lain cerita. Contoh, ketika Palestina kemudian diserang sama Israel dan senjata-senjata Israel yang masuk adalah siapa? Siapa yang masuk senjata Israel? Semuanya Amerika. Nah, berarti peluru yang kemudian itu disumbangkan dari mana? Coca-Cola dan sebagainya. Nah, berarti kalau kita mau boikot dengan alasan itu boleh. Tapi kalau kita beli, boleh nggak? Tetap boleh, karena itu barangnya halal. Bisa dipahami rasa saya? Jadi itu kemudian di dalam Islam. Jadi tidak serta-merta kemudian kita mengatakan kalau dia Yahudi kita nggak boleh kita boleh mengambil. Tapi kalau pertimbangannya lain, contoh. Tapi kalau saya mau beli di toko Muslim boleh nggak Ustaz? Lebih boleh lagi. Paham ya maksudnya kan ya? Jadi kalau halal boleh nggak? Halal. Sah atau nggak? Sah, nggak ada masalah. Kerja sama orang Yahudi boleh. Makan makanan Yahudi boleh selama halal ya dan sebagainya. Jadi paham kira saya? Ada yang masih nggak paham boleh ditanya. Oke, jelas? Clear? Jelas. Oke, silakan. Ada? Sambung? Wih, sudah setengah 10. Oke, last one, boleh. Oh iya, silakan kalau ada. Ada yang terakhir? Gak ada? Cukup? Oke, cukup. Ya, terima kasih. Kalau itu Ibu sekalian saya ingatkan lagi, kaki termasuk aurat. Berarti pakailah kaos. Kenapa harus pakai kaos kaki? Kaos kaki itu adalah penutup aurat juga. Termasuk ketika sholat, itu kemudian harus menutup kaki kan ya? Karena kalau nggak menutup kaki, itu kemudian terbuka auratnya. Dan saya termasuk dan kenapa saya menikah sama istri saya karena kaos kaki juga.